Haza babun fi bayanin najasati wa izalatiha. Itu ya. Halaman 12 paling bawah. Haza babun fi bayanin najasati wa izalatiha. Ini bab menyatakan sekalian najis dan menghilangkannya. Kita masuk ke pembahasan najis dan juga cara menghilangkan najis. Bermula, sekalian binatang itu sekaliannya suci. Semua binatang yang ada di darat, yang ada di laut, suci semuanya. Nggak ada yang bangkai. Kecuali melainkan anjing dan babi. Anjing dan babi itu tidak suci. Makanya kemarin ketika kita terkena anjing atau babi, maka wajib kita hilangkan bekasnya itu. Wajib kita hilangkan apabila kita terkena anjing atau babi. Dan yang diberanakan daripada keduanya, anjing kawin sama anjing, anak anjing najis juga, cucunya anjing najis juga tuh, terus sampai ke bawah cicit, apalagi buyut, buyut apa tuh semua itu tuh, babenya anjing, engkongnya, kumpinya, buyutnya semuanya tuh najis. Atau daripada salah satu daripada keduanya, umpama anjing kawin sama kambing, umpama anjing kawin sama kambing, anaknya najis juga. Tuh, babi kawin sama apa nih? Sama kebo. Wah. Anaknya itu tuh, anaknya kan blasteran tuh. Blasteran. Enggak juga tuh, najis. Wajib ketika kita kena anak anjing yang kawin sama kambing, maka kita wajib hilangkan. Babi yang kawin sama kebo, anaknya tuh wajib kita hilangkan. Cucunya, cicitnya tuh wajib tuh, nggak boleh. Najis. Tadi semua binatang, baik yang ada di darat, yang ada di laut, semuanya suci kecuali dua itu tuh, anjing dan juga babi. Kita nggak boleh terkena, jangan sampai kita terkena ataupun kena daripada salah satu dari keduanya. Ya. Bagi ayam, nggak apa-apa, kucing, kan kucing boleh tuh. Bermula, sekalian bangkai itu najis, bangkai najis. Ayam mati kita nggak tahu, mati bangkai tuh kita nggak boleh makan. Melainkan anak Adam, melainkan manusia. Kalau manusia meninggal dunia, bukan dikatakan sebagai bangkai, nggak boleh tuh. Makanya ketika orang ataupun manusia meninggal dunia, tetap wajib kita hormati meskipun dia udah meninggal. Ya, meskipun dia udah meninggal, nggak boleh kita semarangin, karena anak manusia ataupun manusia itu bukan dikategorikan sebagai bangkai. Perempuan meninggal dunia, kita telanjangin dia, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, orang laki meninggal dunia, nggak boleh tuh kita telanjangin, kita arak semuanya ditelanjang, nggak boleh. Ya, jangan. Tuh, makanya manusia meskipun
meninggal dunia tidak dikategorikan sebagai bangke. Dan balang kayu. Balang kayu, tahu gak balang kayu? Lalang kayu tuh yang warnanya coklat tuh, yang panjang tuh segitu tuh. Kayak gini nih tuh segitu, balang kayu. Itu bukan bangke, ya. Dan ikan air. Ikan air. Ikan ternyata kita mancing ikan. Dapat ikannya. Kan kita masukin kemana tuh? Hah? Mancing ikan. Mancing ikan nih. Terus habis dimancing, taruh dah di bak. Tapi nggak pakai air. Mati dia. Ketika ikan pindah ke daratan, lalu mati, bukan dikategorikan sebagai bangkai. Makanya boleh kita makan. Boleh kita bakar ikan. Ya, boleh. Ikan yang hidup di air kita pancing. Taruh di baskom. Didiemin aja gitu, ketok. Mati lama-lama dia. Ketika dia mati, bukan dikategorikan sebagai bangkai. Dan apa-apa yang keluar daripada lubang kubur dan dubur. Dan apa-apa yang keluar dari lubang kubur dan dubur itu najis. Ya, segala sesuatu yang keluar dari lubang kubur, kemaluan depan atau kemaluan belakang najis. Keluarnya apa aja dah. Orang makan gundu, pas BAB keluar gundu lagi. Kencing batu tuh, keluarnya batu, najis. Ya, najis. Melainkan mani, air mani tidak dikategorikan sebagai najis. Ya, makanya seseorang yang keluar mani itu tidak membatalkan wudu dia. Karena mani itu bukan najis, tapi begitu dia mau sholat wajib mandi wajib. Dan kentut dan batu jika tidak diliput dengan air kencing. Batu keluar tiba-tiba, tek. Lagi nongkrong, ngoden, ya batu keluar, batu kolar. Pernah nggak begitu? Batu kolar. Batu kolar keluar, habis ngapain nih? Waduh, kan main dah. Ya, tuh. Bermula sekalian najis itu ada 3. Najis ada 3 macam. Pertama, najis mukhaffafah namanya. Kedua, najis mughallazah. Ketiga, najis mutawassithah. 3 macam najis, mukhaffafah, mughallazah, dan juga mutawassithah. Mukhaffafah najisnya ringan. Mughallazah berat, besar. Mutawassithah najisnya yang ada di tengah-tengah, tidak berat, tidak juga ringan. Nih, kita belajar sekarang. Adapun najis mukhaffafah yaitu najis kencing anak yang belum cukup umurnya 2 tahun dan belum makan makanan selain air susu. Ya, itu disebut dengan najis mukhaffafah. Belum sampai 2 tahun. Kalau misalnya umpama dia kencingnya dia tuh disebut dengan najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah namanya. Tuh bayi yang baru lahir
yang belum sampai 2 tahun, begitu dia itu, maka najisnya disebut dengan najis mukhaffafah. Ya? Najis kencing ya, air kencingnya dia. Air kencing bayi ngompol, maka itu disebut dengan najis mukhaffafah. Najis. Nah, cuman termasuk dari najis mukhaffafah ringan. Ringannya di mana? Nih, ringan di sini. Dan suci tempatnya dari air susu dan sunyi tempatnya. Maka dia percikan air padanya 1 kali asal rata. Tetapi syaratnya mesti hilang air najisnya sebelum dipercikan air padanya. Mama nih kita gendong bayi, sini nih, gendong nih. Ngompol dia, sini ke baju kita, sini nih, ngompol, nggak pakai pampers, pakai pampers nggak tembus ya, tapi mesti tembus juga sih. Ngompol, taruh bayinya. Maka cara menghilangkannya, hilangin dulu air najisnya. Setelah dihilangkan, baru ambil kobokan, dipercikan. Tuh. Percikin gini aja ya. Tuh, cukup sekali, cukup. Kalau air najisnya udah hilang. Ambil kobokan, begitu ambil, dipercikin tuh. Rata ya. Misal di sini, basah tuh semuanya. Udah, maka kembali lagi suci. Syaratnya tadi, kalau anak yang belum sampai umurnya 2 tahun dan dia belum makan apa-apaan kecuali air susu ibu, itu disebut dengan najis mukhaffafah. Ya, anak bayi itu, anak bayi. Sekarang 6 bulan ada ya yang udah dimakan pisang. Wow, nggak boleh tuh. 6 bulan, 3 bulan, nangis mulu, anaknya pikir lapar, langsung diambil pisang, makan, dikerokin pisangnya. Wah. Tuh. Dia ketika itu belum makan apa-apa kecuali makan atau minum dari air susu ibunya. Segitu tuh. Ya, kencingnya dia. Maka itu disebut dengan najis mukhaffafah. Cara menghilangkannya tadi ketika terkena najis di sini kita percikan air tempatnya sudah dipercikan, maka otomatis setelah dipercikan rata airnya, maka kembali lagi suci baju ataupun tempat yang terkena najis itu. Paham nih? Nah, itu yang pertama. Adapun najis mughallazah, yaitu najis anjing dan babi dan anak daripada keduanya dan anak salah satu daripada keduanya. Tuh tadi anjing dan babi termasuk najis. Maka apabila kita terkena najis ataupun terkena anjing atau babi, wajib kita bersihkan. Disebut dengan najis mughallazah. Berat cara membersihkannya. Ya, anjing atau babi atau anaknya, anak anjing, cucu anjing, cicit anjing. Atau anjing tadi kawin sama kambing, anaknya tetap najis juga. Cicitnya dia tuh, mama anaknya nih anjing sama kambing kawin, anaknya nih, terus anaknya kawin lagi sama ayam, najis juga. Terus dia lahir lagi tuh, betul tuh. Pokoknya asal pokoknya itu dia nikah kawin sama anjing atau babi, maka najis. Dan tidak bisa suci tempatnya sehingga mesti dibasuh dengan 7 kali salah satu daripadanya,
mesti dicampur dengan tanah yang suci. Ya, mesti dicampur dengan tanah yang suci. Dan tidak cukup dengan 7 kali, melainkan mesti hilang air najisnya dengan 1 kali yang permulaan. Maka sekalian penghabisannya pembasuhan yang sebelum hilang air najis dihitung baru 1 kali. Dan wajib yang setelah hilang air najis mesti mencampurkan 7 kali. Tuh. Nih. Umpama lagi jalan nih. Anjing lewat kita sepak aja. Kan kita begitu tuh. Atau enggak anjing lewat kita sepak tuh. Kena set di sini kita nih. Di kaki kita kena. Kaki. Nah, apabila kita terkena anjing atau babi, maka wajib kita bersihkan. Najisnya disebut dengan najis mughallazah. Cara membersihkannya, pertama kita bersihin dulu air najisnya. Misalnya anjing itu basah tuh, kita ini dulu, kita bersihkan dulu dengan air basuhan. Tuh, air basuhan sampai hilang air najisnya. Umpama anjingnya itu bekas kotoran, kena kotoran nih, tanah atau apa lah gitu, macam-macam tuh dia anjing, maka kita hilangin dulu tuh semuanya tuh tempat yang terkena anjing atau babi. Udah hilang, baru basuh sampai 7 kali. Salah satu basuhannya itu dicampur dengan tanah. Ya, 7 kali. 1, 2, 3. Yang keempat pakai tanah. Campurannya dengan 2 cara. Pertama, ambil air, masukin tanah. Tuh. Atau enggak yang kedua, tanah kita uras-uras di sini. Di uras-uras nih, baru kita basuh. Salah satu dari 7 basuhan itu kita campur dengan tanah. Ya, tanahnya bisa tanah ambil, taruh di tempat di wadah, kita kucak-kucak tuh, baru kita bersihkan dengan campuran yang tanah itu. Atau enggak, yang kedua caranya ialah ambil tanah, kita urus-urusin di tempat terkena najisnya itu, baru dibasuh. 4, 5, 6, 7, hilang. Sampai 7 kali basuhan. Ya. Nah, tadi yang pertama, ketika kita terkena najis, anjing atau babi, itu gak masuk hitungan. Gak masuk hitungan tadi, yang pertama tadi, air najisnya kita hilangkan. Yang masuk hitungan setelah air najisnya itu hilang. Jadi umpama anjingnya berdarah, kita sepak, darahnya muncrat ke sini, kita hilangin dulu tuh darahnya. Hilangkan darahnya dulu, ada di sini. Kita urus-urus, campur air. Airnya itu bukan masuk hitungan yang 7. Ya. Nanti pas udah hilang darah yang ada di sini, baru kita basuh dengan 7 kali basuhan, yang salah satunya itu dicampur dengan tanah. Gitu caranya. Bisa nih. Anjing, babi. Mau jalan babi ngepet. Kita langsung tonjok aja. Buk, itu. Wah, tonjok. Kena nih tangan kita nih. Maka kena najis mughallazah. Enak sih mukulnya. Mukul enak banget ya. Wah. Dut, ayah ditonjok tuh babi apaan nih, babi ngepet nyata. Tak ditonjok begitu. Langsung kita bersihkan. Pas kita tonjok itu ternyata nempel kotoran yang ada di tangan kita. Maka wajib kita bersihkan dulu tuh tangannya. Di luar dari yang 7 basuhan. Sudah bersih, ini udah bersih nih, baru kita mulai hitungan kita sampai 7 kali basuhan.
Yang salah satu 7 basuhnya itu dicampur dengan tanah. Tanahnya tadi bisa 2 cara. Pertama ambil tanah, taruh di wadah, kita bersihin. Pakai itu. Lalu kita basuh. Atau enggak, tanahnya kita tempelin di sini. Ini diurus-urus di sini nih. Baru kita basuh. Gitu. Ya. Nanti sih ya, cuman jangan mukul-mukul begitu. Kitanya kerepotan nanti. Anjing lewat kita sepak anjing. Kita sepak nggak terima kita digigit ya makinan. Jangan mentang-mentang itu najis kita bisa seenaknya aja. Wah. Tuh. Pertama najis mukhaffafa, najisnya ringan, cara membersihkannya cuma dipercikan doangan. Tuh, di sini kena nih. Percikin doangan begitu, udah beres. Tuh. Yang kedua, najis mughallaza. Najis mughallaza, najis anjing atau babi atau salah satu dari keduanya. Itu tuh, ya. Jangan sampai kita salah membersihkannya. Kalau nggak bersih, nggak sah wudhu kita. Wudhu kita nggak sah, sholat kita nggak sah juga. Itu. Cukup segitu dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma. Al-Fatihah.